Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri, masih bersama dengan saya Pak Yudis. One, two, three, four. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol yang menarik dan pastinya bermanfaat. Dan alhamdulillah kali ini saya sudah berhasil mendatangkan seorang tamu sebagai narasumber kita, dan beliau ini sangat inspiratif. Semoga nanti bisa membuka semangat kita ya, membangkitkan semangat kita ya untuk kemudian menjadi maju. Oke, selamat datang Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yudis. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yusuf ini tetangga Unisri ini ya? Ya, Lumayan dekat ini ya. dekat banget. Dan kenapa saya bilang inspiratif? Karena beliau ini adalah pengusaha kos-kosan. Pokoknya gimana toh? Nanti saya mau tanya ini, kira-kira kalau wong cepede-cepede kayak kita ini, ini jadi pengusaha kos-kosan bisa apa enggak gitu kira-kira. Peluangnya terbuka mboten Pak itu? Sangat terbuka. Sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Apalagi untuk anak-anak mahasiswa gitu tuh. Iya, apalagi peluang-peluang untuk nyari dana itu mudah kan sekarang Pak, terbuka. Iya Pak. Nah kalau kredit dan sebagainya. Iya. Ada koperasi ada. Ada. Manfaatin koperasi Unisri. Motor, mobil, rumah bisa disekolahin. Oke, berarti pendanaan beres ini. Iya. Pak itu sudah berapa lama nih berkecimpung di dunia kos-kosan nih? Jadi kalau kos-kosan sendiri itu kan memang sebetulnya punya orang tua Pak. Dari awal itu sekitar tahun 90 itu mulai pembangun pertama. Wis lahir urung saya. Belum. Tahun 90 terus sampai sekarang alhamdulillah. Dari awalnya itu punya 6 kamar, sekarang alhamdulillah sampai ke 15 kamar. Wes, 6 sampai 15 kamar gitu. Iya. Iya. Berarti apa namanya? Karena dekat dengan Unisri, pangsa pasarnya mahasiswa di Unisri ya, Pak? Iya, betul. Paling banyak mahasiswa Unisri di sini. Memang kadang-kadang dulu sempat ada yang dari mahasiswa lain, mungkin karena memang ada hubungan keluarga dengan Unisri, hanya udahlah kos bareng lah di tempat kita. Gitu. Itu satu kamar untuk satu orang atau gimana Pak? Maksimal 2. Oh maksimal 2. Maksimal 2 orang, 1 sampai 2 orang. Gitu. Kalau melihat sekarang Pak, tahun sekarang ya, istilahnya anak sekarang itu in this economy gitu. Itu masih bagus enggak Pak usaha kos-kosan itu Pak? Masih bagus ya, masih bagus. Karena alhamdulillah di tempat kita itu sampai sekarang kalau sekarang itu dari 15 itu 02. Tapi sebelumnya penuh terus Pak. Penuh terus. Dan ya memang mungkin karena ekonomi sekarang ya agak menurun, tapi ya sebetulnya masih bisa diandalkan lah sebetulnya. Masih bisa diandalkan. Masih alhamdulillah masih bisa diandalkan. Kos-kosan di sekitar Unisri ini Pak, rasanya Botergo itu kira-kira misalkan kita kategorikan 3 gitu. Larang, menengah, terus murah gitu di Solo gitu. Nek panjenengan, kosnya panjenengan itu termasuk yang bagaimana itu Pak? Kalau menengah atas, menengah bawah? Enggak sih kalau tempat saya, karena memang kita kos jadul ya, jadi kos jadul enggak ada kamar mandi dalam. Itu ya hitungannya menengah ke bawah ya. Seperti itu. Berarti termasuk menggiurkan Pak, karena harga itu termasuk daya tarik toh Pak? Iya betul. Harga itu daya tarik, dan sebetulnya kalau memang kos-kosan itu kan memang bisnis jangka panjang ya Pak ya. Yang bisa menghilangkan kos-kosan nggak laku itu kan mungkin karena kampusnya jadi nggak ada. Tapi kan saya yakin Unisri kan sampai apalagi bangunannya di atas itu kan berarti kan sangat bisa diandalkan sampai jangka waktu panjang sih sebetulnya. Seperti itu Pak. Apa Pak kalau boleh tahu Pak? Suka dukanya dulu aja. Kos-kosan ki opo gitu. Nah, suka duka itu kan sebetulnya karena kita tempat kos cewek ya, kos cewek itu pertama ya karena memang soalnya gini Pak, kos-kosan itu kan khususnya untuk cewek kan menjadi wakil orang tua ya. Jadi kalau begitu orang tua jauh, akhirnya karena memang cewek mereka menitipkan ke kami. Kalau dulu pas ibu saya itu kan selalu ketemu ibu ya, Bu saya nitip ya itu. Nah kadang-kadang anak kos itu ya maaf ya 1-2 orang mungkin agak susah diatur dan sebagainya seperti itu. Ya sudah biasa. Kadang-kadang kalau kami kan kos-kosan kami tergolong sangat ketat. Jadi
mau alasan kecuali memang alasan kerja atau ada kegiatan kampus ya jam 10 kami tutup. Kadang-kadang ya ada yang ngeyel dan sebagainya itu wajar lah. Seperti itu yang paling susah sebetulnya adalah menjaga amanah dari orang tua sih Oh sebetulnya. itu ya Pak ya. Itu. Tapi kalau komplain misalkan kurang ini, kurang itu, apanya enggak jalan gitu tuh, itu gimana Pak? Ya kadang-kadang ya memang kendala di kos-kosan ya kadang-kadang air nggak jalan, lampu mati itu wajar sih sebetulnya. Nggih. Kenapa milih perempuan Pak? Nah ini sambil belajar nih ya. Kenapa milih jadi kos cewek daripada kos cowok gitu? Bedanya apa tuh Pak? Kalau cewek tergantung biasanya cenderung lebih resik. Oh, Gitu. oke. Calanang. Calanang Ini gitu. kos sebenarnya ya. Tapi pernah Pak sebelumnya buka yang kos laki-laki gitu? Oh belum. Dari pertama tahun 90 sampai sekarang itu kos cewek konsisten di cewek terus. Kos cewek ya? Iya. Oke. Iya, saya bisa membayangkan Pak. Berarti Pak Yusuf ini ceritanya jadi bapaknya bocah-bocah oke tadi itu. Iya betul. Jadi Sing kudune ora kereng dadi melu kereng ya saya. sebenarnya kadang-kadang lucunya gini Pak, kadang-kadang terutama yang anak masuk ya, anak masuk. Jadi kadang-kadang kita bisa niteni lah bahasa Jermannya, bisa Ini niteni. TNI oke. Itu kalau yang nganter ke situ itu dengan orang tua, begitu kita ceritain ini loh rulesnya seperti ini loh, aturannya seperti bla 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 bla, kemungkinan besar jadi Pak. Oh. Udah di sini aja tertarik. Tapi kalau yang datang kan kita lihat ya, yang datang itu bukan orang tua, bukan masnya, atau mungkin kadang-kadang yang datang pacarnya, kemungkinan besar nggak jadi karena memang mereka berpikirnya kan, susah nanti kita main ke situ susah lah, terlalu ketat dan sebagainya, seperti itu. Sebegitu ini ya karena Iya. aturan terus ditegakkan ya. Betul. Berapa tadi Pak jam 10 ya? Ya dulu kan jam 9 ya, tapi karena perkembangan zaman sekarang banyak mahasiswa di situ yang kuliah memang aktivis dan sebagainya, ya udah kita mundurin lagi sampai jam 10. Jam 10 tet ya kita gembok. Udah. Nggak Gitu. kumpul mereka. Ya enggak karena memang sudah kita info kan. Nah, kadang-kadang kalau mereka tapi kita juga nggak menutup kemungkinan mereka kalau yang aktivis ya kadang-kadang ada acara di kampus sampai jam 12. Ya itu tetap kita buka sampai jam 12. Karena dan juga kalau yang kerja kan tempat kita kan ada yang kerja juga di situ. Seperti itu. Dari tahun 90 sampai sekarang berarti sudah puluhan tahun nih Pak. Betul, ya? Pak. Sudah puluhan tahun kayak nyekel anu. Tapi memang kalau dari sisi orang tua aturan yang tegak itu lebih safe Pak ya. Lebih ya. Lebih aman buat mereka ya, lebih percaya gitu ya. Ya betul buat orang tua karena kan orang tua itu kan melepaskan anaknya ke tempat yang jauh sementara dia nggak bisa mantau Pak. Oh, iya. Sementara akhirnya apa ya mereka nitip orang yang punya kos nitip Bu ya nitip Pak. Seperti itu. Berarti ini enggak hanya ini loh Pak, enggak hanya orientasinya profit loh Pak. Berarti seperti panjenengan ini dan teman-teman pengusaha kos yang lain Iya. termasuk membangun reputasi berarti ya. Betul Pak. Betul karena memang ya kita dapat amanah ya sebetulnya menjadi orang tua kedua buat anak-anak kos kan. Nggih. Itu kadang-kadang mereka lagi ada masalah kadang cerita juga terutama kalau anak-anak dulu Pak ya karena perubahan anak sekarang begitu ada gadget ya mereka jarang komunikasi dengan yang punya kos kalau yang sekarang itu. Kalau dulu ada apa masalah curhat dan sebagainya. Bisa jadi kalau mereka dapat masalah itu jenengan lo sing Bikin masalah. Oh, jenengan sing melu ngatasi juga gitu. iya kadang-kadang gini, kadang ya masalah didatengin cowok yang mereka enggak nyaman dan Sing sebagainya. ngelakuin jenengan lho. Iya, harus seperti itu. Soalnya Gitu. perwakilan Bapak berarti ya. Iya, karena kan salah satu fungsi dari kos itu kan safety guard mereka ya, penjaga keamanan mereka juga salah satunya. Seperti itu. Iya, karena tidak hanya berorientasi pada profit nih berarti. Betul. Tapi juga ini. Kalau misalkan panjenengan nanti tambah kos-kosan lagi Pak di daerah mana? Amin. Aturan itu tetap panjenengan pakai. Tetap. Panjenengan tegakkan berarti ya. Tetap karena punya segmen sendiri sih, Pak. Kos-kosan yang ketat itu juga punya segmen sendiri sebetulnya. Itu yang akan dicari sama orang tua sebetulnya. Tapi kan anak-anak sekarang kan sudah mulai mandiri ya Pak ketika dari kos ya. Sehingga kemudian mereka tidak membawa orang tuanya begitu. Takut rodo ndak Pak? Apa jenenge? Ora kebagian ndak gitu. Enggak sih, Pak. Tetap alhamdulillah ada saja sih. Ada aja ya. Ada Berarti saja. anak sekarang kan semakin bebas gitu kan. Iya. Mereka ndak suka diikat, ndak suka Iya. diatur gitu. Ndak ada kekhawatiran. Enggak lagi, sih, ndak enggak ya. sih. Tapi memang orang aturan yang ditegakkan itu
tetap ada pasarnya sendiri. tetap pasti ada pasarnya sendiri. Nggak usah takut sih. Oke. Itu kos yang panjenengan sediakan itu hanya ini Pak, tidur aja berarti? Ya, Nggak ada apa Pak, fasilitas Oh, tambahannya apa begitu? kalau fasilitas pasti kamar ya, pasti kamar. Terus sebetulnya kalau di tempat kami itu begitu datang ya tinggal bawa baju karena memang ranjang, sudah disiapin kasur, lemari sudah ada walaupun memang kamar mandi di luar karena memang kos-kosan lama ya. Itu terus wifi itu juga kita sudah ada seperti itu. Parkiran juga luas. Kalau menurut penilaian panjenengan Pak yang sudah Oke. puluhan tahun ini ya, terus apalagi kan yang penghuni kos panjenengan rata-rata anak-anak Unisri ini. Anak-anak Unisri Pak, itu gimana? Baik-baik, terus ngerti aturan, bisa diatur atau bagaimana Pak? Mana jawabannya lihat ID ting ya. Alhamdulillah sebagian besar sampai sekarang karena gini kan karena sebetulnya aturan yang kita bikin otomatis memfilter mereka, Pak. Memfilter mereka bahwa oh ya aturannya ketat berarti memang orang yang memang berniat mencari tempat untuk istirahat kos ya dalam hal ini ya orangnya pasti akan tersaring juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya sangat sedikit sih Pak yang memang mereka punya masalah dan sebagainya di tempat kita ya. Berarti itu juga apa namanya mencerminkan kalau anak-anak Unisri itu baik-baik aja gitu kan Pak? Alhamdulillah. Baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja. Mereka bayar juga tertib. Ya bayar tertib. Terus kemudian mereka juga tidak bikin onar, gitu Ya, kan? ya Mereka mentaati peraturan panjenengan, gitu kan? betul. Itu berarti termasuk yang sukanya berarti ya? Ya. Yang sukanya. Oke. Ini saya masih tergelitik loh. Kalau perempuan tuh lebih resik gitu Ya betul. Itu panjenengan kok iso ngarani, sorry Pak, bukan ngarani, Oke. artinya memilih perempuan kemudian saya bilangnya ngarani nek cowok rada ora luwih resik timbang perempuan gitu. Itu banyak dapatnya dari mana? Teman-teman cerita begitu. Nah, awalnya kan memang orang tua ya dulu ya yang alasannya kenapa kos-kosan cewek karena kan sebelumnya itu kan sebenarnya tempat kami bukan kos-kosan pertama ya walaupun tahun 90 tapi kan pasti orang tua juga nanya gimana kalau tempat kos yang cewek seperti apa dan sebagainya itu hanya setelah sharing ya udahlah kos-kosan cewek saja walaupun tanggung jawab cewek itu lebih berat sekali kan seperti itu sebenarnya. Iya Pak, karena ya karena amanah dari orang tua kan, karena kita lihatnya seperti itu kan. Jadi karena dititipin sama orang tua kan menurut kami sangat berat sekali. Gitu. Itu. Ya, saya membayangkan loh Pak, kalau misalkan menjaga amanah itu, Pak Yusuf tuh berarti harus hampir selalu stay di rumah ya untuk menjaga mereka begitu ya? Kami kan kontrol lah paling tidak. ya kos-kosan itu kan di tempat kita itu rumah utama di situ Pak. Jadi ngawasnya gampang ya. Jadi bukan kos-kosan yang nunggunya tidak ada di situ gitu. Jadi di situ dalam satu tempat itu yang pertama. Kedua, kami juga ada aturan cowok itu bahkan tidak boleh di teras depan kamar itu nggak boleh. Jadi kami sudah ada kayak gazebo, ada ruang tamu di kamar rumah utama. Ya mereka hanya boleh di situ kalau terima cowok. Oh jauh, bahkan jauh dari kamar masih. Iya betul. Wow. Ih, panutan tenan nih Pak Yusuf ini. Jadi bikin aturan yang tegak luar biasa begitu itu ya. Terus ini Pak, Oke. rodok beda ini Pak. Kan apa namanya? Panjenengan kekeh sekali nih, yakin sekali nih bahwa ada pangsa-pangsa pasar Iya. tertentu gitu kan. Saya mau tanya yang umum aja ini. Pak Yusuf, ini kan memang usaha kos-kosan ini kan apa menyenangkan ini ya. Karena apa jenenge? Seperti yang panjenengan bilang tadi itu, bahkan kalau kampus itu Unisri itu masih tegak berarti kos akan baik-baik saja Iya, gitu nggih. betul. Oke. Pak, kalau kemudian kami ini para mahasiswa di Unisri ini kok kemudian terbersit pengen punya usaha kos-kosan, itu kira-kira mungkin enggak Pak untuk mewujudkan itu? Sangat mungkin sih sebetulnya Pak, sangat mungkin sekali selama ya pasti dana ya karena kan Dana, oke. kos-kosan itu adalah bisnis jangka panjang lah sudah pasti karena jangan berharap balik modal cepat lah untuk kos-kosan. Kalau orang bilang kadang orang bikin kontrakan kos-kosan ruko itu memang punya uang nganggur lah ibaratnya itu. Tapi begitu sudah jadi sebetulnya ya biaya operasional tidak tinggi. Oh gitu tuh Pak. Kan operasionalnya paling yang pasti sudah berjalan pasti itu listrik, paling kerusakan kecil itu aja kan Pak sebetulnya ya itu. Tapi kan modal awalnya yang sangat Iya, karena harus bangun sangat besar. Nah, terus tantangan ke depan ini kan datangnya dari pemegang kebijakan sebetulnya karena kan memang
pajak untuk kos kontrakan kan sebentar lagi juga mau ditetapkan, itu kan yang Tinggi enggak tuh itu Pak pajaknya itu kalau daripada rumah biasa? Kalau yang infonya memang tinggi Pak. Kalau yang sebelumnya itu kan masalah sanitasi ini kan kemarin sempat jadi perbincangan juga di tempat kami ya untuk pengusaha kos-kosan bahwa untuk kos-kosan itu nilainya segini, yang dulunya cuma kecil tahu-tahu langsung membengkak dan sebagainya. Itu yang memang harus teman-teman ya memang harus diketahui, dan juga kan pasti kedepannya kan pajak kontrakan kan sudah mulai ada, mau digaungkan juga, mau tarik juga itu sih. Sebenarnya kalau untuk pengeluaran bulanan ya paling listrik, terus kerusakan, ya air listrik itu kan seperti itu. Kalau sekarang tambah wifi barang itu Pak ya? Ya wifi. Iya. Artinya untuk kami para mahasiswa ketika mau mulai usaha itu asalkan punya niat berarti bisa jalan nih Pak ya? Bisa. Kalau masalah pendanaan Pak, ini kayaknya bisa enggak? Kami itu kan banyak bank nih, operasi nih. Itu juga bisa diandalkan enggak Pak untuk mulai usaha kos-kosan gitu? Kalau dulu orang tua itu bikin kos-kosan berawal dari pinjaman bank, Pak. Pinjaman bank awal itu 6 kamar ya kan kita tingkat ya, di kamar bawah 6 itu kita ada dari pinjaman bank. Nah, begitu sudah berjalan pembangunan mulai tahun pertama, sebelum tahun pertama itu sudah mulai ditawari lagi nih dari bank. Karena memang pada saat baru pertama kami sudah nyiapin dak di atas, jadi memang rencana mau ditinggikan. Tapi memang begitu memang pembayaran lancar, itu bank kan masih akan mengejar lagi. Nasabah yang baik ini ya. Alhamdulillah. Lancar usahanya. Pak Yusuf, Yes, kami butuh motivasi nih, kami para mahasiswa Unisri nih, artinya untuk berusaha begitu. Boleh kami minta tipsnya panjenengan gitu, sehingga kemudian mereka itu ketika lulus gitu kan, mungkin tidak semuanya beruntung bisa terserap di pekerjaan, di sektor pekerjaan ya. Boleh jadi mereka nanti belajar sesuatu lewat seperti panjenengan nih, entrepreneur gitu. Monggo Pak, saya minta untuk kepada mereka para mahasiswa itu motivasi dan tips panjenengan gitu, biar mereka itu tetap urip dan urup gitu Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak. Jadi buat teman-teman mahasiswa semuanya, asal barang kelihatan itu pasti kita akan bisa mewujudkan. Baik itu kos-kosan, mungkin kadang-kadang kita lihatnya adalah gede banget gitu kan. Modal gede itu kan bisa sebenarnya, modalnya jelas, itu kan sebenarnya pendananya juga jelas sebenarnya, karena banyak bank juga yang bisa kita mungkin pinjaman modal dan sebagainya. Tapi yang penting adalah konsistensi sebetulnya. Konsistensi wajib, terus jangan asal-asalan kalau mau bikin kos-kosan, spesifik mau kamar jumlah berapa, segmennya seperti apa, terus juga terukur juga. Itu kan memang harus kita perhitungkan juga. Tapi kalau ditanya bisa nggak sih, pasti bisa lah. Toh juga banyak ratusan kos di sini kok. Kosan orang lain itu bisa melakukan, kita sama-sama manusia pasti juga pasti bisa. Apalagi dulu banyak sekali yang milik kos-kosan itu kan bukan mahasiswa dulu Pak. Apalagi sekarang mahasiswa usia mudanya sudah secara pendidikan dapat modal, apalagi pasti juga memikirkan pasti lebih bagus lah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas kehadirannya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Yudis. Amin. Insya Allah kami sangat terhormat panjenengan bisa rawuh di sini. Nanti kalau teman-teman mahasiswa itu ingin ngobrol dengan panjenengan, tidak apa-apa ya Pak ya. Siap. Rumahnya di depan Lab School Unisri ini. Ya, Wismakom namanya. Oke. Tetap sehat Pak Yusuf, tetap Terima kasih. semangat. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu. Demikian teman-teman perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Bye.